Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Khairunisa dari Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum nomor induk mahasiswa 2020-01-04-005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi sesi 8 pelajaran bahasa Indonesia. Yang berjudul Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari bahasa Indonesia. 1. Fungsi bahasa secara umum. Sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa secara umum yaitu sebagai bahasa nasional merupakan fungsi utama dari fungsi bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan kita. Bahasa nasional juga merupakan diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda yang tak perlu kita lupakan karena tercetuslah berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. 2. Sebagai alat komunikasi. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi ialah karena sesama manusia tentu saja kita perlu berkomunikasi. Alat komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara verbal dan non-verbal. Komunikasi secara verbal adalah komunikasi yang menggunakan media bahasa seperti lisan dan tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan media seperti bunyi, suara, gerak, maupun isyarat, serta simbol yang nanti diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. 3. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi manusia sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita beradaptasi sosial, di mana seseorang akan memilih atau mengeksploitasi kembali bahasa-bahasa yang akan digunakan. Seperti di saat kita memiliki teman sebaya, tentu saja kita akan menggunakan bahasa kita sehari-hari. Namun, jika kita berada di posisi kita sedang bersama orang yang lebih tua atau dosen kita misalnya, kita menggunakan bahasa yang lebih standar, baik, sopan, dan santun. Karena tentu saja manusia akan memilih peribahasa maupun bahasa yang digunakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada saat itu. 4. Sebagai alat kontrol sosial. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat kontrol sosial ialah tentu saja sebagai tindakan positif yang akan dilakukan. Contohnya yaitu meredam amarah. Menulis merupakan salah satu cara efektif untuk melampiaskan amarah kita daripada kita menggunakan kata-kata yang tidak sopan ataupun tidak pantas diucapkan pada saat marah. Selanjutnya, fungsi bahasa secara khusus. 1. Mengadakan hubungan dalam sehari-hari. Tentu saja mengadakan hubungan pergaulan dalam sehari-hari seperti ketika kita sedang bermain atau bahkan berbicara dengan seseorang atau teman sebaya kita. Bahasa sering digunakan. Benar bukan? Tentu saja dengan menggunakan bahasa sebaya sehari-hari yang menjalin komunikasi yang baik dengan teman sebaya kita. 2. Mewujudkan seni sastra. Bahasa Indonesia tentu saja mewujudkan atau berbicara mengenai sastra-sastrawan yang ada di Indonesia untuk menampilkan atau menjelaskan tentang seni dan sastra yang digunakannya dalam mengekspresikan suatu sastra ataupun seni. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno seperti bahasa Sanskerta atau bahasa-bahasa lampau lainnya. 4. Mengeksploitasi iptek. Tentu saja bahasa atau komunikasi
masih baik digunakan untuk mengeksploitasi iptek sehingga kancah dunia ataupun seseorang yang lain bisa mengetahui perkembangan iptek yang ada di Indonesia. Lalu, kita akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, yaitu 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Tentu saja bahasa Indonesia merupakan lambang kebangsaan yang ada di Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. Lambang identitas nasional misalnya seperti bahasa Indonesia merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tentu saja dikenali dan dipatuhi oleh luar Indonesia. 3. Alat penghubungan antar daerah, keluarga, dan budaya. Tentu saja bahasa Indonesia sangat diperlukan dan wajib digunakan antar daerah, keluarga, dan budaya untuk mempererat penghubungan di antara sesama suku, ras, maupun budaya. 4. Alat penyatuan berbagai suku di Indonesia. Ini tidak kalah jauh dari alat penghubungan antar daerah karena sama-sama menyatukan dan menghubungkan antar satu manusia ke manusia lain dengan interaksi sosial, yaitu berbahasa Indonesia. Selanjutnya, fungsi bahasa dalam kedudukan sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Tentu saja bahasa resmi kenegaraan kita ialah bahasa Indonesia. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dalam pendidikan Indonesia, bahasa Indonesia sangat wajib digunakan antara siswa dengan dosen atau siswa dengan gurunya. Tentu saja untuk mempererat dan memperdalam bangsa kita sendiri. Ada juga yang menggunakan bahasa daerah masing-masing, namun bahasa Indonesia tetap digunakan dalam memberikan teori maupun materi yang ada di Indonesia. 4. Alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Seperti yang saya jelaskan tadi, pengembangan kebudayaan dan iptek sangat diperlukan dalam bangsa Indonesia menggunakan bahasa yang baik dan benar agar mengetahui perkembangan iptek dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasi menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi tersebut bahasa Indonesia mempunyai fungsi masing-masing seperti 1. Bahasa persatuan. Bahasa persatuan ialah pemersatu bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan golongan dari Sabang sampai Merauke. 2. Bahasa negara. Fungsi bahasa negara ialah sebagai administrasi kenegaraan, pengantar resmi, sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sebagai bahasa resmi iptek. 3. Bahasa nasional. Fungsi bahasa nasional adalah lambang kebangsaan Indonesia, identitas nasional, sarana hubungan antar warga, pemersatu lapisan masyarakat. 4. Bahasa baku atau bahasa standar. Bahasa baku atau bahasa standar ialah bahasa yang kerap digunakan oleh seseorang yang lebih tua untuk menghormati serta memberikan kesan yang baik berbahasa yang baik dan benar. Fungsinya yaitu 1. Pemersatu sosial, budaya dan bahasa. 2. Penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. 3. Penambah kewibawaan kepada pejabat dan intelektual. 4. Penandaan acuan ilmiah dan penulisan-tulisan ilmiah.
Baiklah, mungkin sampai di sini penjelasan yang saya jelaskan. Maaf bila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.